macam-macam darah, dan juga nanti kita nyambung sedikit ke bab istihadhah atau bab mustahadhah. Sebelum kita mulai, meskipun tadi sudah diawali oleh Bunda Ifati, sahabat Ifati, marilah kita niat taklimul ilmi terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan malam ini adalah ilmu yang bermanfaat dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma libtighai mardatih wa qurbih wa sawabih wa li izalatil jahli an nafsi wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa nahusu khususan ila muallif kitab I'anatun Nisa Syekh Abdul Qadir Tafadhol nafa'allah wa iyyahum mimma yastajibu syafa'ah. Allahumma fa'na bima alamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Al-hadini bi syafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabati yang dirahmati Allah. Belok hilang. Kepencet hilang. Maaf. Ya. Pada malam hari ini tema kita adalah aneka macam darah atau macam-macamnya darah. Kenapa kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam darah? Faedah untuk mengetahui hukum-hukum istihadhah yang akan dibicarakan, maka harus lebih dahulu mengetahui, harus tahu dulu darah itu ada berapa macam. Sifatnya darah ini apa saja, karena nanti hukumnya untuk menghukumi istihadhah itu sendiri. Apalagi nanti permasalahan istihadhah kan complicated banget ya, ada banyak banget permasalahan istihadhah. Nah, salah satunya adalah dikembalikan kepada darah yang kuat mana, yang lemah mana, seperti itu. Jadi kalau kita dari awal tidak tahu ada berapa macamnya darah, ada berapa sifatnya darah, maka kita tidak akan bisa menghukumi istihadhah itu sendiri. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara darah yang kuat dengan darah yang lemah, harus mengetahui warna-warnanya, rupa-rupanya, dan sifat-sifat darah. Nah, kita bahas sekarang warna darah. Jadi, pertama yang harus kita ketahui dari darah adalah warna. Warna ini ada 5. Yang pertama hitam, kedua merah, ketiga merah semu kuning. Ini bahasanya Jawa ya, semu kuning, padahal aslinya itu berarti ke oren-orenan gitu ya. Lalu yang keempat adalah warna kuning. Jadi bedanya kuning sama oren ini beda. Kalau oren berarti itu kuning yang sudah mau mendekati merah, tapi kalau kuning berarti warna kuning sendiri ada lagi. Nah, yang terakhir adalah keruh. Boleh dikatakan keruh, boleh juga dinamakan coklat. Jadi intinya itu ya, yang warnanya udah mulai kecoklat-coklatan atau agak butek-butek atau keruh-keruh seperti itu. Nah, ini dari macam yang darah yang sudah saya sebutkan tentunya akan berbeda hukumnya dan akan berbeda kualitasnya. Maka di sebelah kanan dijelaskan darah hitam lebih kuat daripada darah merah. Nah, ini kita udah tahu ya. Lalu darah merah lebih kuat daripada darah merah semu kuning atau oren, dan darah merah semu kuning atau oren lebih kuat daripada darah kuning, dan yang terakhir darah kuning lebih kuat daripada darah keruh. Ini nanti kalau mubtadi'ah yang ghairu mumayyizah atau yang muqtadah ghairu mumayyizah, nanti kan ada pengembaliannya kepada yang kuat dinamakan haid,
dan yang lemah dinamakan istihadhah. Maka kita harus tahu yang kuat itu yang seperti apa gitu. Nah, maka ini ada levelnya. Paling atas, paling kuat ini darah adalah warnanya hitam. Lalu turun lagi merah, turun lagi oranye, turun lagi kuning, dan yang terakhir keruh. Nah, ini udah susunannya udah kayak gini, nggak bisa diganti-ganti lagi begitu. Nah, ini pengambilannya dari kitab Ianatul Nisa yang mana pengarangnya mengambil dari kitab Fathul Wahhab. Di sini ada halamannya dan juga ada juznya begitu. Lalu sifat-sifat darah. Nah, tadi sudah, berarti yang harus kita ketahui dari darah yang pertama adalah warna, yang kedua adalah sifatnya. Adapun sifat darah ada 4 macam. Nah, pertama, darah kental dan bau busuk. Berarti yang paling tinggi, level yang paling tinggi darah ini adalah kental, yaitu menggumpal atau kental, dan berbau busuk. Kita para wanita tentunya sudah tahu ya, kita nggak sengaja mencium pun kalau kita lagi haid, apalagi pas lagi darah kuat warna hitam, kita kalau pas lagi di kamar mandi, pasti kita agak mencium aroma yang nggak sedap. Mohon maaf, Mbak ini Nuzul jelek ya sinyalnya ya? halo? Yang lain jelek nggak sinyalnya? Atau Bu Ifati saja? Cek. Bon. Oh, tadi kedengeran buatan Bu Ifati tadi? Saya nggak tahu yang lain. Oh. Enggak ya? Dia berhenti sebentar itu tadi. Berhenti sebentar. Oh, Sinyalnya Mbak. Sinyalnya Mbak. Oh, belok sinyalnya. Sinyalnya jenengan. Oh, Udah sekarang udah ini. oh, Udah yeah. bagus kok. Nanti kalau ada yang tidak dengar bisa diinformasikan ke saya ya. Takutnya saya ngomong sendiri nggak pada denger. Oke, siap. Jadi di sini bisa dilihat bareng-bareng bahwa sifat darah ini ada 4. Yang pertama, level tertinggi dari darah ini adalah kental dan berbau busuk. Berarti kalau ada kental terus bau busuk, ini pasti darah paling tinggi levelnya begitu. Yang kedua adalah darah kental belaka, artinya kental tapi tidak berbau. Ya biasa saja. Kadang kan kita suka melihat warnanya hitam, pekat, lalu menggumpal, tapi pas dicium nggak ada bau busuknya. Ya Allah, busuk kayak rasanya kayak apa ya? Tapi namanya ini di sini dijelaskannya seperti itu. Nggih, berbau kata. Sebetulnya bukan ada ngomong bau amis, bukan bau amis, bau darah amis sama bau busuk ketika haid itu beda gitu. Kenapa berbeda? Karena memang sudah dikodratkan, ditakdirkan kepada kita perempuan, darah haid ini adalah darah kotoran yang keluar. Dari bahasa kotoran saja sudah kita ketahui, berarti memang itu darah yang harusnya dikeluarkan dari diri kita, seperti itu. Nah, yang ketiga macamnya darah dari sifatnya itu adalah darah bau busuk tapi cuer. Ini di sini kurang cuer ya. Jadi cair, tidak kental ya, cair tapi berbau busuk. Berarti tadi yang pertama udah kental berbau busuk. Lalu bawahnya lagi cuma kental saja tidak berbau busuk. Bawahnya lagi cair tapi berbau busuk, dan yang terakhir tidak cair dan tidak berbau busuk. Tidak kental dan tidak berbau busuk ya, berarti cair tapi tidak ada baunya seperti itu. Ada dari 4 ini sudah paham ya, sahabati, sahabat-sahabat semuanya. Jadi intinya ada 4 macam. Yang pertama kental, berbau busuk. Lalu yang kedua kental saja, namun tidak berbau. Lalu nomor 3 yaitu cair tapi berbau busuk. Dan yang terakhir tidak cair, cair tapi tidak berbau, seperti itu. Begitu ya, sahabati. Nah, sekarang penjelasannya, darah kental lebih kuat daripada darah cair. Darah berbau busuk lebih kuat daripada darah yang tidak berbau busuk. Ini kita sudah tahu lah, pokoknya kalau yang hitam, pekat, berbau busuk itu lebih kuat daripada yang cair, lalu dia tidak berbau busuk. Nah, darah hitam kental lebih kuat daripada darah hitam tidak kental, gitu ya. Perbandingannya seperti itu. Pokoknya kalau yang kental sama yang cair
kuatan yang kental, yang berbau busuk sama yang tidak berbau busuk, kuatan yang berbau busuk. Itu sudah seperti itu. Dan darah yang kental berbau busuk lebih kuat daripada darah kental saja. Jadi kalau kental berbau busuk sama yang kental tok, ya pasti lebih kuatan darah kental yang berbau busuk begitu. Atau berbau ini juga diambil dari kitab Fathul Wahhab. Lalu bawahnya lagi, apabila seorang wanita mengeluarkan darah dua yang sama sifatnya, maka didahulukan darah yang keluar pertama. Seperti darah hitam cair dan merah kental. Jadi ada nih nanti kan orang yang mubtadi'ah mubtadi'ah wairu mumayyizah, orang yang baru pertama kali haid lalu dia istihadah, kan dia belum punya adat, maka nanti dikembalikannya kepada darah yang kental dihukumi haid dan darah yang cair dihukumi darah istihadah. Lah kok apabila sifatnya ini sama-sama gitu, yang keluar pertama warnanya hitam tapi tidak berbau, lalu yang kedua merah tapi berbau, kan sama-sama nih levelnya sama. Ini bagaimana cara menghukumi yang darah kental ini yang mana? Yang akan dihukumi darah istihadah yang mana? Yang haid yang mana? Maka harus diperhatikan kalau ada kejadian seperti ini, maka yang dihukumi darah haid adalah darah yang keluar pertama. Contoh, ada perempuan biasanya kan kalau kita ini suka keluar pertama kan belum tentu hitam banget ya. Keluar pertama biasanya ini agak kemerah-kemerahan dulu pertama sedikit gitu kan. Lalu tapi baunya aromanya udah menyengat, merah menyengat. Lalu ketika di hari ke-6 sampai dia istihadah, ini warnanya hitam tapi tidak berbau. Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Maka dihukumin yang pertama keluar dulu. Berarti yang hitam, yang berbau inilah yang dinamakan haid, dan yang yang merah, yang berbau ini yang dinamakan haid, dan yang nomor 2 yang hitam tapi tidak berbau ini yang dinamakan istihadah. Seperti itu. Nah, di sini ini tadi keterangannya ya. Dan apabila sebagian darah mempunyai sifat yang menyebabkan kuat, dan sebagian lagi juga mempunyai sifat yang menyebabkan kuat, jadi ada bentrokan nih, maka yang dihukumi darah kuat ialah darah yang lebih banyak sifatnya yang menyebabkan kuat. Nah, terus nanti kalau perbandingan lagi, warnanya oranye, tapi dia bau dan kental. Lalu di sebelah sini ada warnanya hitam tapi tidak berbau dan juga cuer gitu. Berarti kan ini mempunyai 2 sifat kuat, yang satu mempunyai 1 sifat kuat. Maka kalau kayak gini yang lebih menang yang dinamakan darah haid adalah darah yang mempunyai paling banyak sifat kuatnya, begitu. Nah, ini contoh biar sahabati pada paham ya, biar lebih mudah memahaminya. Contoh pertama, ada perempuan mengeluarkan darah hitam, kental, dan berbau busuk. Mantep banget nih, hitam, kental, dan juga berbau busuk. Itu lebih kuat daripada hitam, kental, dan tidak berbau busuk. Ya kan? Yang pertama mempunyai 3 sifat, hitam, kental, berbau busuk. Lalu yang kedua hanya hitam, kental saja, namun tidak mempunyai bau busuk, maka yang dinamakan haid adalah yang pertama ini, yang mempunyai 3 sifat kental ini, sifat kuat ini, begitu. Nah, lalu yang nomor 2 ini, yang hitam, kental, tidak berbau, ini lebih kuat daripada cuma hitam, cair, dan berbau busuk. Gitu. Nih, kental tidak berbau. Nah, jadi intinya nanti kalau diperbandingkan lagi dengan yang mempunyai banyak sifatnya 3 dibandingkan sifatnya 2, maka yang banyak inilah yang dinamakan darah haid, dan yang nomor 2 ini dinamakan darah istihadah, begitu. Aja Mbak Elo, boten melepet. Jangan pakai ini. Mohon maaf sebentar. Nah, pun
Adapun darah yang kedua, ketiga, keempat hanyalah mempunyai sifat yang ini tadi kenapa alasannya dijelaskan. Kenapa yang pertama jauh lebih baik daripada yang kedua? Karena yang pertama tadi mempunyai 3 sifat, yang nomor 2 hanya mempunyai 2 sifat. Begitupun seterusnya nanti. Kalau yang punya 2 sifat kuat itu lebih kuat daripada yang mempunyai 1 sifat kuat begitu. Jadi terus sampai akhir gitu. Nah, ini contoh lagi. Contoh kedua, ada perempuan mengeluarkan darah merah, kental dan berbau busuk. Merah, kental, berbau busuk. Ini berarti yang mempunyai sifat kuat, dia mempunyai sifat lebih kuat 3. Lah, ini lebih kuat daripada yang hitam, cair, dan tidak berbau busuk. Nih kan, paham ya? Yang pertama meskipun merah, tapi dia kental dan juga berbau busuk. Berarti dia minimal mempunyai 2 sifat kuat dibandingkan yang hitam, tidak berbau busuk, dan juga cair. Berhenti. Suaranya? Halo? Ya, sudah terdengar Mbak Nuzul. Cuma yang contoh kuning barusan. Oke. Yang contoh kuning ya, saya ulangi. Contoh kedua. Iya. Udah kedengaran? Sudah sampun. Yes, siap. Contoh yang kedua, apabila ada perempuan mengeluarkan darah merah, kental, berbau busuk. Nah, merah, kental, berbau busuk. Berarti ada sifat kuat 2 nih, yaitu kental dan juga berbau busuk. Dibandingkan dengan hitam, cair, dan tidak berbau busuk. Berarti dia hanya mempunyai sifat kuatnya cuma 1, yaitu berupa warna hitam. Maka kalau seperti ini, yang kuat adalah yang pertama, yaitu yang mempunyai sifat 2 sifat, yaitu merah, kental, dan juga berbau busuk. Begitu. Ini yang ketiga juga sama. Intinya itu hanyalah perbandingan semata. Pokoknya sahabati harus tahu levelnya dulu, level terlebih dahulu. Yang pertama, warna paling tinggi adalah hitam, merah, merah kekuningan, oranye atau oranye ya. Yang terakhir kuning, yang keempat kuning, dan yang terakhir adalah coklat. Nah, untuk bau, yaitu tadi sudah dijelaskan, kental berbau, kental saja tidak berbau, cair berbau, dan yang terakhir cair tidak berbau. Itu harus dihafalin, pokoknya harus tahu benar-benar perbandingannya begitu. Nah, ini peringatan, ada hal penting bahwa yang dikehendaki berupa lemah hanya berupa lemah saja, tidak tercampur kuat. Untuk itu, apabila ada darah berupa lemah masih tercampur berupa kuat, itu termasuk golongan darah yang berupa kuat. Nah, ini tadi harus paham betul warnanya ini yang dilihat ini warna oranye apa warna merah, atau warna merah masih ada garis-garisnya hitam seperti itu ya. Kita harus memperhatikan di pembalut kita ataupun kita tutul pakai kapas, harus benar kita perhatikan warnanya. Karena nanti di sini ada contoh darah merah terdapat garis-garis hitam, itu dihukumi darah hitam. Masya Allah ya. Jadi kalaupun darah merah saja, tapi di tengah-tengah ini ada garis set, itu warnanya hitam. Berarti itu termasuk dari darah yang kuat seperti itu. Begitupun seterusnya. Jadi kalaupun warnanya merah, ada hitamnya, atau warnanya kuning tapi ada masih merah-merahnya, itu tetap hukumnya mengikuti darah yang paling lemah dari yang kita temukan ini tadi. Kalau kuning tapi ada seretnya merah, berarti termasuk darah merah. Kalau merah ada seretnya hitam, berarti termasuk darah hitam. Seperti itu. Ini diambil dari Tuhfatul Muhtaj dengan Hasyiah Asyarwani. Ada halaman dan juga sahifahnya, ada jusnya. Sampai sini sahabati, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bab istihadhah? Ini Kak Mbaknya, Mbak IG, ada yang mau bertanya? Belum ada, baik ya. Baik, nanti kalau ada yang
sahabati ada yang masih mengganjal atau mau bertanya, silahkan bisa tulis di kolom komentar nggih. Baik, kita lanjut ke bab istihadhah. Nah, ini adalah bab terberat dalam hidup kita. Kenapa demikian? Ya karena hukumnya jelimet, lalu nanti ujung-ujungnya juga kalau memang itu terbukti istihadhah, kita tetap harus sholat, kita harus tetap melakukan ibadah seperti biasa. Kalau anak pesantren ini belum dinamakan belajar bab istihadhah kalau belum ngalamin istihadhah sendiri. Apalagi kalau udah kelas aliyah ini nanti kitabnya semakin tinggi, babnya semakin rumit, Masya Allah. Nah, jadi sahabati yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab istihadhah. Secara bahasa artinya mengalir. Jadi istihadhah apa sih? Oh, istihadhah itu kalau dilihat dari bahasa artinya mengalir. Nah, secara istilah yaitu darah yang keluar dari farji atau vagina perempuan di luar waktu haid atau nifas. Nah, ini saya sampaikan. Pokoknya yang namanya istihadhah itu adalah darah yang keluar selain dari darah haid dan juga darah nifas ataupun darah wiladah ya. Selain itu pokoknya namanya darah istihadhah. Berarti darah yang keluar dari farji perempuan selain pada waktu haid atau nifas. Adapun perempuan yang mengeluarkan darah istihadhah disebut mustahadhah. Berarti namanya ada sendiri ya julukannya bagi perempuan yang lagi istihadhah yaitu namanya mustahadhah. Nah, lanjut ke macam-macamnya. Kita harus tahu macamnya mustahadhah itu ada berapa sih? Ternyata dalam kitab Ia'alatun Nisa dan juga kitab haid lainnya macamnya ada 7. Yang pertama, mubtadi'ah mumayyizah. Apa tuh mubtadi'ah mumayyizah? Mubtadi'ah mumayyizah adalah perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah, baru pertama kali haid, tapi dia sudah pintar. Mumayyizah ini apa? Pintar apa? Pintar matematika atau pintar apa? Ternyata bukan. Yang dimaksud mumayyizah adalah yang paham akan hukum, bukan hukum, yang paham akan warna darah dan juga ini sifat darah. Itu namanya mumayyizah. Berarti dia baru pertama kali keluar darah nih. Entah itu dia umurnya 11 tahun, 12 tahun, atau memang ada yang telat keluar darah sampai umur 20 tahun dia baru keluar darah gitu. Tapi dia sudah pinter, mungkin dia udah pernah mondok di pesantren dan lain sebagainya. Maka dia dinamakan dengan mubtadi'ah mumayyizah. Nah, yang kedua adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ini balikannya ya, karena setiap nama ada balikannya. Apa tuh mubtadi'ah ghairu mumayyizah? Yaitu orang yang pertama kali baru mengeluarkan darah, tapi langsung istihadhah dan ternyata dia tidak bisa membedakan. Dia udah nggak tahu, aduh ini sifatnya apa ya, ini warnanya apa, ini darah kuat apa darah lemah. Nah, maka yang seperti itu namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Lanjut yang nomor 3, macamnya mustahadhah, yaitu muqtadah mumayyizah. Muqtadah mumayyizah adalah perempuan yang sudah mempunyai adat haid dan juga dia bisa membedakan mana darah kuat dan juga mana darah dhaif. Nah, ini bisa digambarkan seperti kita mungkin ya, udah tua, udah ibu-ibu, sudah punya adat muqtadah kan, berarti kita sudah mempunyai adat. Artinya adat ini bukan adat apaan nih, adat apa sih? Oh, adat haid. Ternyata kita sudah punya adat. Kalau saya pribadi kan punya adat ya. Biasanya saya haidnya itu paling sedikitnya 7 hari, paling lama paling 10 hari. Itu namanya adat kita. Biasanya kita juga iya, kebiasaan, betul, kebiasaan. Nah, ini pentingnya sebetulnya kalau menurut agama, ini kita perempuan jangan cuma diingat-ingat di kepala, namun kita harus punya kalender khusus yang mana kita untuk menghitung, oh, bulan ini aku haidnya 6 hari. Bulan besoknya lagi, kan kadang kita nggak sama ya, kadang kita udah 7 hari masih ada darahnya, berarti adatnya 7 hari. Nah, yang rangkaian seperti ini sangat penting nanti buat menghukumi kita kalau kita istihadhah berbulan-bulan.
Nah, yang kemarin saya sampaikan ada orang pakai KB, tiba-tiba dia keluar darah sampai berbulan-bulan. Apapun itu penyebabnya, selama dia keluarnya bukan di masa nifas maupun masa haid, dia termasuk orang yang istihadah. Darahnya darah rusak. Baik itu karena KB, spiral, dan lain sebagainya, berarti hukumnya harus disamakan dengan salah satu hukum 7 ini. Kalau dia sudah muqtadah, sudah punya adat, berarti dia tinggal mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Nanti hukumnya berbeda-beda. Dari 1 sampai 7 ini tidak ada satupun yang sama hukumnya. Begitu, sahabati. Nah, yang nomor 4 adalah muqtada ghairu mumayyizah. Orang sudah punya adat, tapi dia nggak tahu cara membedakan darah. Mungkin dia karena belum pernah ngaji anatomisa atau kehidupannya jauh dari pesantren dan lain sebagainya. Akhirnya dia hanya menghukumi pokoknya setiap ada darah yaitu darah haid. Dia juga nggak tahu sifatnya seperti apa, dia nggak tahu bagaimana cara menghukumi haid. Itu namanya muqtadah, orang yang punya adat ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan darah haid, tapi dzakirah li adatiha qadron wa waqtan. Dia mempunyai adat dan dia ingat, oh iya, aku tuh setiap bulan punya adat loh, adat haidnya aku 6 hari, kadang 7 hari, kadang 10 hari. Nah, itu dia ingat. Atau mungkin dia salah satu orang yang detail sekali sehingga dia tulis di penanggalan. Aku biasanya haidnya tanggal sekian. Maka ini masih ketolong nih orang-orang yang kayak gini. Karena dia meskipun dia nggak tahu cara membedakan darah, dia masih bisa dikembalikan kepada adatnya. Begitu. Nah, yang nomor 5, ini yang lucu lagi, yaitu muqtadah ghairu mumayyizah. Orang sudah pernah mengeluarkan darah, lalu dia mumayyizah, pinter, ghairu mumayyizah, mohon maaf, dia tidak tahu ini darah kuat atau darah doif, dan yang lebih parahnya lagi, dia nasya li adatiha qadron wa waqtan. Ini Masya Allah, saya bayangin orang yang perempuan kayak gini nih, gimana ceritanya? Dia sampai nggak tahu adat haidku berapa sih? Biasanya aku keluar darah tuh berapa hari? Dia sampai nggak punya. Dia sampai nggak tahu. Ini saya nggak ngerti nih bagaimana cara hidupnya mereka ini. Kalau ada ya yang seperti ini. Saya yakin karena ada golongannya, tentunya Imam Syafi'i juga istiqro'nya karena menemukan orang yang kayak gini kan. Mungkin karena orang-orang yang terlalu sibuk sampai dia nggak tahu saya haidnya biasanya berapa hari, warnanya apa saja, dia nggak tahu sama sekali. Begitu. Nah, ini yang ke-6 adalah muqtadah ghairu mumayyizah. Muqtadah, dia orang sudah punya adat, udah pernah haid sebelumnya. Tapi tetap ghairu mumayyizah. Tapi dia hanya dzakirah liqadri dunal waqti. Nah, jadi ada perempuan yang udah pernah haid tapi dia tidak bisa membedakan sifatnya darah yang kuat yang mana, ini darah kuat apa darah doif, dia nggak tahu, tapi dia hanya ingat kepada qadri dunal waktu. Qadri itu artinya saya punya adat haid itu 7 hari. Dia tahu nih, ingat di kepalanya dia. Pokoknya aku nih kalau haid biasanya 7 hari sih. 7 hari iya, paling-paling banyak tuh 7 hari. Tapi dia dunal waktu, dia tidak tahu waktunya kapan. Artinya dia tidak tahu setiap tanggal berapa dia keluar haid. Ini makanya sahabati penting sekali harus tahu. Saya pribadi kalau haid tak tandain. Loh, bulan kemarin saya tanggal 27 sudah keluar, udah mulai haid. Ternyata di bulan ini saya udah tanggal 29 saya belum haid. Makanya kalau telat ibu-ibu ini suka khawatir ya kan, jangan-jangan jadi anak kayak gitu ya. Jangan-jangan dikasih rezeki anak lagi kan kayak gitu. Karena ya itu penyebabnya adalah biasanya perempuan sih tahu kadarnya berapa dan tanggalnya berapa. Tapi ini yang nomor 6 adalah perempuan yang dia tidak bisa membedakan sifat darah, akan tetapi dia hanya ingat kepada kadarnya saja. Kadar artinya berapa lama dia haid, namun dia lupa akan waktunya. Waktunya tanggal 5 kah, tanggal 10 kah, berhentinya kapan, dia lupa.
Nah, nanti juga ini hukumnya dikembalikan kepada masing-masing berbeda begitu. Nah, yang terakhir dari macam bab istihadhah di sini adalah muqtadah wairu mumayyizah. Masih sama babnya, yaitu orang yang udah pernah melakukan haid, udah pernah keluar haid, tapi wairu mumayyizah. Dia tidak bisa membedakan, wah darahku yang keluar darah kuat apa darah doif nih. Baunya, aku nggak bisa bedain nih, ini darah kuat apa enggak sih. Nah, tapi dia zakiroh lil wakti. Dia hanya tahu waktunya dunal qadri. Ini lucu lagi. Dia tahu kadarnya. Pokoknya biasanya aku tuh keluar tanggal 1. Tanggal 1 itu pasti aku keluar haid. Tapi aku lupa berapa lamanya. Aku nggak pernah ngitung, entah itu 5 hari kek, entah itu 7 hari, atau bahkan 9 hari. Saya nggak pernah ngitung itu. Karena dia nggak nulis di penanggalan, atau dia nggak pernah nyatet, nggak pernah nginget waktu sucinya tanggal berapa. Nah, ini juga nanti berbeda hukumnya. Masing-masing dari 1 sampai 7 ini insya Allah akan kita bahas di lain kemudian. Ini saya hanya mencontohkan satu saja dari bab istihadhah buat memperingan ya. Jadi kita nggak terlalu ngebul gitu. Nanti kita selalu langsung disuruh mempelajari 7, yang ada bingung kita membedakannya seperti apa. Nah, ini insya Allah pertemuan kali ini kita akan membahas bab paling pertama, yaitu mubtadi'ah mumayyizah. Nah, apa tuh mubtadi'ah mumayyizah? Di sini dijelaskan. Mubtadi'ah mumayyizah adalah perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah, kemudian perempuan tersebut bisa membedakan antara darah kuat dan darah yang lemah. Nah, dia baru pertama kali keluar, entah itu 9 tahun boleh, atau 10 tahun, atau 13 tahun. Dia keluar, tapi dia langsung bisa tahu, oh ini darah warnanya merah nih. Berarti darah ini darahnya tidak terlalu kuat. Gitu. Dia udah pinter tuh membedakan seperti itu. Maka kalau ada orang yang seperti ini, belum punya adat, baru pertama kali haid, tanggal 1 sampai tanggal 15 kok masih bablas ke tanggal 20. Wah, kacau nih. Dia baru pertama kali haid tapi langsung istihadhah. Maka hukum mubtadi'ah mumayyizah adalah darah yang lemah dinamakan darah istihadhah, dan darah yang kuat dinamakan darah haid. Nah, kan makanya kalau nggak menghukumi, nggak tahu kayak gini, pasti dia nggak akan tahu bagaimana hukumnya begitu. Baik darah yang kuat itu keluar pada urutan pertama, atau tengah-tengah, atau akhir, begitu sahabati. Pokoknya kalau ada perempuan baru pertama kali mengeluarkan haid, lalu langsung jablas istihadhah, kok dia bisa membedakan sifat haid, bisa membedakan darahnya ini kuat atau lemah, maka yang dihukumi adalah darah yang kuat dinamakan darah haid, darah yang lemah dinamakan darah istihadhah. Begitu. Nah, namun tidak hanya sampai situ. Kita juga harus tahu syaratnya seperti apa. Di sini bisa dihukumi seperti itu apabila perempuan tersebut memenuhi 4 syarat. Nah, nih. Ini buat siapa sih? Buat kita bukan. Bukan, sebetulnya ini bukan hukum untuk kita. Karena saya yakin insya Allah dari sahabati ini yang baik di Zoom maupun ini udah punya adat semua, udah pernah haid. Nah, ini buat siapa? Tentunya buat anak-anak kita, buat teman-teman kita, buat saudara kita yang masih kecil, dia udah persiapan mau balik, mau 9 tahun, atau dia udah meskipun sudah dewasa, tapi belum pernah haid. Nah, ini hukumnya seperti ini. Syaratnya bagaimana jika dia mau dihukumi yang kuat dinamakan haid dan yang lemah dinamakan darah istihadhah? Nah, syaratnya ada ini 4. Yang pertama, darah kuat tidak kurang dari 1 hari 1 malam. Dalam kurung paling sedikit-sedikitnya haid. Ini yang harus kita ketahui. Pokoknya pengajian Ianatul Nisa ini harus
harus hafal ya. Paling sedikit-sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Nah iyalah bagaimana dia mau menghukumi haid kalau darah kuatnya saja tidak ada 1 hari 1 malam. Tentunya kan nggak bisa karena paling sedikit-sedikitnya haid adalah 1 hari 1 malam. Nah ini kan pasti bertanya lagi lah, terus bagaimana cara menghukuminya Ustazah kalau tahu bagaimana caranya tahu kalau ini ada 1 hari 1 malam? Ya tentunya dengan cara pokoknya sahabati harus ngecek, pagi dicek seperti itu ya. Oh ini masih, kita kan biasanya ngelihat di kamar mandi waktu kita mau pipis dan lain sebagainya, kita ngeliatin, oh masih ada merahnya gitu. Nah malam nanti meskipun mohon maaf di pembalut nggak ada, kita wajib cek dulu di apa namanya dipakai kapas gitu ya, pakai kapas kita tempelin itu kan bagaimana cara mengecek kita masih haid atau tidak. Nanti kalau di kapas meskipun darahnya sudah berubah warnanya merah tapi ada garisnya red, ada garisnya hitam, maka tadi yang seperti disampaikan tetap dinamakan darah kuat begitu. Nah, yang kedua, darah kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Dalam kurung paling lama-lamanya haid. Ini juga syarat mutlak bagi yang namanya haid. Nggak boleh pokoknya lebih dari 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga, darah lemah yang keluar tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Nah ini paling lama-lamanya suci. Nah dalam ini perempuan yang mengeluarkan darahnya terus-menerus. Nah ini syarat yang ketiga ini bagi perempuan yang darahnya keluar terus-menerus gitu pun. Jadi syaratnya bagaimana? Yang dinamakan istihadhah itu kan tentunya harus melewati dari 15 hari. Kalau masih ada dalam 15 hari, tentunya darahnya masih dimungkinkan itu adalah darah haid semua. Yang kowinya, yang kuatnya, maupun yang lemahnya. Selama masih ada dalam 15 hari, semuanya dinamakan darah haid. Makanya di sini dikasih syarat harus melebihi dari 15 hari 15 malam baru kita mikir nih, oh iya ternyata ini darah istihadhah gitu kan. Yang kuat, yang kowinya mana, yang kuatnya mana, dicari nih tanggal berapa nih aku kemarin ngeluarin kuatnya, diinget-inget. Oh iya kemarin tuh waktu aku pergi ke sana tuh lagi terus-terusnya haid aku lagi di pembalut aja sampai warnanya hitam banget. Oh dia tahu, oh berarti pada waktu itu adalah darah kowi seperti itu. Yang keempat, antara darah kuat dan darah lemah tidak selang-seling. Ini yang susah gitu kan. Jadi hari pertama merah, kuning, merah, kuning, merah. Ini selang-seling, ini susah kalau dihukumi seperti ini. Nah, terus bagaimana dong nanti kalau memang dari 4 ini tidak bisa terpenuhi? Nggak muat. Dari syarat 4 ini ada yang tidak terpenuhi, bagaimana Mbak? Gitu. Maka di sini musonifnya menjelaskan, jika syarat 4 tersebut ada yang tidak terpenuhi, maka perempuan tersebut tergolong mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah, berarti pokoknya kalau ada salah satu dari 4 ini ada yang gagal aja, ada yang nggak masuk, makanya langsung gugur, dihukumi darah yang kuatnya dinamakan kowi, darah lemahnya istihadhah, ini gugur, nggak boleh kayak gitu. Jadi bagaimana caranya? Nanti ada lagi hukumnya, yaitu karena masuknya di mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Begitu sahabati. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama, bagaimana kasusnya kalau ada orang haidnya sudah lebih dari 15 hari. Kadang orang ini pertanyaannya adalah mandinya bagaimana, sholatnya bagaimana. Kan dia di hari ke-16 masih keluar darah. Apakah dia tetap sholat atau tidak? Apakah dia harus mandi atau tidak? Itu kan pertanyaan yang keluar dari perempuan yang lagi istihadhah biasanya. Maka di sini dijelaskan, bagi mubtadi'ah mumayyizah yang pertama kali mengeluarkan tapi dia pintar, pada bulan pertama kurang 15.000. Nambah bawahnya belum? Iya, tambah bawah. Mana kita masuk kotak? Hah? Siapa nih yang punya? iPhone siapa ya? Redmi. Kak,
Masih aja. Mbak Umi Najibah kayaknya. Nggih. Mbak Umi di mute dulu Mbak Umi. Mbak Nuzul nggak ada suara? Saya mute all, malah saya jadi ikut kemut juga. Oh, Nggih. Sudah ya, nggak apa-apa, namanya juga dunia per offline-an online-an ya, harus ada seperti ini gangguannya. jadi kalau di Fatayat Mbak Nuzul kita Nggih. itu semuanya biasa bawa anak-anak. Nah, jadi anaknya juga ikut belajar. Alhamdulillah. Jadi minimal udah denger Karena ya, ibu-ibu Bu. muda semua. Nggih, nggak apa-apa. Monggo dilanjut. Nggih, jadi bagi Muqtadi'ah Mumayyizah pada bulan pertama mandinya harus menunggu 15 hari 15 malam. Nggak boleh tuh kan aku sok-sokan suci, sok-sokan suci bukan sok-sokan suci. Dia taunya aku biasanya kan adatnya atau bagaimana nunggu dulu 20 hari gitu. Nggak boleh. Pokoknya kalau sudah 15 hari kita harus langsung mandi. Nah, dan perempuan tersebut diwajibkan mengqodho sholat yang ditinggalkan dalam kurun waktu darah lemah keluar. Nah, ini Masya Allah ya, PR banget. Jadi kalau di dalam 15 hari kok ada darah kuat dan darah lemah, baik darah kuatnya itu di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, kita harus tahu, berarti waktu darah lemah itu keluar, kita harus diqodho'i sholatnya. Harus mengqodho sholatnya di mana darah lemah itu keluar. Nanti contoh ya, sebenarnya sih bawahnya ada contohnya, nanti saya langsung ke contoh aja biar gampang. Dan di bulan tersebut, perempuan tersebut sudah tapi ini di sini ada penjelasan, dan di bulan selanjutnya, perempuan wajib mandi setelah darah kuat berganti dengan darah lemah. Ini perbedaannya di bulan pertama dengan bulan kedua dan seterusnya. Jadi kalau bulan pertama kan kita belum tahu ya. Kita ditunggu dulu dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Oh, ternyata masih jalan terus nih darahnya. Berarti ketika tanggal 15 berhenti, dia mohon maaf, sampai tanggal 15 berarti dia langsung mandi. Wajib mandi dan mengqodho'i sholat di mana dia darah lemahnya keluar. Nah, tapi nanti di bulan berikutnya tidak perlu menunggu lagi sampai 15 hari. Karena kan dia sudah tahu, wah saya keluar darahnya dari tanggal 1 sampai tanggal 20 sampai tanggal 30, lanjut lagi ke tanggal 1 lagi dia masih keluar terus, maka dia di bulan kedua dia tidak harus menunggu sampai 15 hari. Dia wajib mandi setelah darah kuat berganti dengan darah lemah. Contoh, tanggal 1 masuk ke tanggal 1, dia masih kuat nih. Kuat. Dia nggak usah mandi. Kuat. Sampai tanggal 10. Di tanggal 10 dia udah berubah. Warnanya udah mulai kemerah, kecoklatan. Nah, kan dari kuat ke lemah, maka dia langsung harus mandi. Dan dia juga harus, dan ini dijelaskan ya, dan di bulan tersebut perempuan tersebut sudah tidak lagi mempunyai hutang sholat. Karena ketika sudah selesai darah kuatnya berganti dengan darah lemah, perempuan tersebut wajib melakukan sholat seperti biasa. Artinya dia sudah tidak punya lagi mempunyai qodho sholat. Begitu sahabati. Memang agak rumit, artinya mamang biasanya perempuan itu yang dipermasalahkan adalah ragu. Ini darah apa? Darah haid apa darah istihadhah? Masih sok-sokan seperti itu. Makanya pentingnya belajar seperti ini bagi Muqtadi'ah, siapa tahu besok bunda-bunda sahabati, teman-teman punya anak masih kecil, baru pertama kali keluar, udah bisa membedakan, langsung saja. Nah, ini cara bagaimana membedakan, itu tidak harus dari dirinya sendiri ya, sahabati. Bisa jadi karena dia anaknya orang pinter, dikasih tahu sama kita, dikasih tahu sama, mohon maaf, kayak
Bunda Ifati, Kak Anu Sabati Ifati gitu, Bu Ifati punya putra, punya putri, dikasih tahu, Dek ini darah kuat nih. Secara langsung dia udah tahu, oh udah bisa membedakan ternyata darah kuatnya yang ini, darah lemahnya yang ini. Maka dia langsung saja ketika sudah ganti dengan darah lemah, dia langsung diperbolehkan mandi dan melakukan sholat seperti biasa. Begitu sahabati. Mbak Elok, nggak bisa turun ke bawah. Apakah udah habis? Ini kayaknya belum habis. Apa belum sempat dimasukkan sama Mbak Elok? Oh, iya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya nih. Biar jelas, biar padang, biar gamblang ada contohnya. Contoh-contoh mubtadi'ah mumayyizah. Mengeluarkan darah kuat 3 hari. Kemudian darah lemah 27 hari. Nih kan, darah kuat 1 sampai 3. Ternyata di hari keempat dia udah berubah menjadi darah warnanya kuning atau warnanya oranye seperti itu. Selama 27 hari, di total 3 sama 27 tentunya sudah ada 30 hari. Udah lebih dari 15 hari. Maka bagi mubtadi'ah mumayyizah menghukuminya adalah 3 hari pertama yang keluar darah kuat dihukumi darah haid. Dan 27 terakhir yang darah doif, darah lemah, dihukumi darah istihadhah. Mudah pokoknya kalau masih seperti ini, masih gampang insya Allah begitu. Asal qawi, langsung asal kuat dinamakan haid, asal lemah dinamakan darah istihadhah begitu. Contoh lagi, mengeluarkan darah kuat 7 hari. Ada perempuan mengeluarkan. Ini khusus yang mubtadi'ah mumayyizah ya. Jangan kemana-mana dulu. Pokoknya khusus untuk anak yang pertama kali baru haid, langsung istihadhah, dan dia mumayyizah. Dan ini mengeluarkan darah 7 hari. Kemudian mengeluarkan darah lemah 9 hari. Dihitung 7 sama 9 berarti kan sudah 16 hari. Maka darah kuat yang awal dihukumi darah haid, dan darah yang lemah 9 hari dihukumi darah istihadhah. Ini padahal lebihnya cuma sehari tok, ya kan? Dari tanggal 1 sama 7 sama 9 kan cuma 16 hari. Padahal kan lebihnya cuma 1 hari tok dari 15 hari. Nah, dia tetap dinamakan yang 7 darah haid, yang 9 darah istihadhah. Abi. Nah, contoh yang nomor 3. Mengeluarkan darah lemah 11 hari. Kemudian mengeluarkan darah kuat 12 hari. Nah, 11 sama 12 totalnya menjadi 23. Maka darah yang 11 hari awal dinamakan darah istihadhah. Karena kenapa kok bisa? Ya iya, karena baik itu yang kuat di tengah, di awal maupun di akhir, pokoknya kita harus cari darah kuatnya yang mana. Baik itu di tengah-tengah maupun di akhir, tetap yang dihukumi haid adalah darah kuatnya. Jadi tadi kan 11 hari lemah, 12 hari kuat. Maka yang 11 hari pertama dihukumi darah istihadhah, dan yang 12 hari terakhir yang kuat dinamakan darah haid. Begitu sahabati yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini sudah selesai contoh dan pembahasan mubtadi'ah mumayyizah. Ini adalah salah satu dari pembagian mustahadhah yang ada 7. Monggo buat sahabati, buat teman-teman semua yang ingin bertanya, yang mengajukan pertanyaan, atau ada yang belum paham bagaimana caranya menghukuminya dan lain sebagainya, bisa dibuka sesi tanya jawabnya. Monggo. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan review sedikit tentang hukum haid. Ayo, sahabat yang mau bertanya atau saya yang mau bertanya? Saya Ustaz. Iya, Mbak. Oh, iya ada yang bertanya, silahkan. Ya, monggo. Bu Umi, silakan. Duluan.
Enggak Bu, hanya ini tadi mempersilahkan Bu Nuzul untuk review karena kan baru ada yang gabung untuk malam Oh, ini. nggih. Yang Nggih. 2 minggu yang lalu terlewat gitu. Silakan Ibu ya, ini Nasan dulu. Boleh. Monggo, Baik, ada yang mau Monggo. bertanya? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi ini wabarakatuh. dari Fataya Serpong, Bu. Nggih. Kebetulan punten saya kan sudah tidak haid nih, Nggih. karena usia udah di atas 50. Nggih. Tapi kadang-kadang ada mungkin itu haid juga ya, 3 hari gitu ada ya. Nggih. Terus berhenti tuh. Terus kan tadi bilang kan 12 hari apa? Ke 12 hari ya buat saya. Setelah 3 hari kemudian 5 hari kemudian ada lagi. Itu bagaimana ya hukumnya Bu Ustazah? Oke. Saya bingung. Itu haid apa enggak? Karena gini, saya kan udah 5 tahun nih nggak haid. Terus Nggih, beberapa hari siap. lalu tuh terus berhenti, terus saya mandi bersih, terus Nggih. 5 kemudian ada lagi. Itu disebut haid atau enggak gitu bingung saya. Ah, Terima baik. kasih. Nggih, sami-sami. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya sudah saya sampaikan di awal-awal bahwa untuk sucinya perempuan ini tidak ada batasannya. Artinya apa? Meskipun ibunya ini sahabati, siapa tadi yang bertanya saya? Sahabati Eni Nasan Hanafi Fataya Serpong, ya, namanya panjang sekali ini dari Fataya Serpong ya. Ini sahabat Eni kok sudah ngerasa seperti saya udah sucinya ini udah 5 tahun loh gitu. Sebetulnya tidak ada pengaruh untuk menghukumi darah yang keluar sebagai darah haid. Meskipun rasanya udah menopause atau apa dan lain sebagainya, itu enggak, karena selama perempuan masih bisa mengeluarkan darah, ada darah yang keluar, ini memungkinkan sekali darah tersebut dinamakan darah haid. Selama syaratnya seperti biasa yang harus kita tahu, harus kita hafalkan benar-benar adalah minimal haid adalah 1 hari 1 malam. Nah, tadi pertanyaannya kan katanya sudah ada 3 hari. Tentunya sudah memenuhi sekali untuk dinamakan darah haid. Lalu pertanyaannya yang kedua, tapi berapa hari kemudian keluar lagi Ustazah? Keluar lagi Mbak gitu ya. Dan itu maka harus dipastikan keluarnya berapa lama dan sucinya berapa lama. Karena tetap syarat yang kedua, maksimalnya haid adalah 15 hari 15 malam. Jadi kalau masih dalam lingkup 15 hari 15 malam, meskipun sahabat Eni kok punya haidnya gonta-ganti, apa artinya selang-seling, 3 hari keluar, nanti suci 2 hari keluar lagi. Selama masih ada 15 hari 15 malam, tentunya semua dinamakan darah haid. Nah, berbeda lagi nanti kalau keluarnya kok melebihi dari 15 hari, nah ini juga nanti dibahas lagi. Sucinya berapa lama yang memisah di antara keduanya, seperti itu. Kalau keluar 3 hari, lalu sucinya udah ada 13 hari nih, lalu keluar lagi 5 hari, maka genepin dulu sucinya yang 13 hari lagi itu ditambah 2 kan menjadi 15. Nah, baru ditambah lagi darah yang selebihnya masuk lagi darah haid. Seperti itu. Intinya makanya yang tadi saya mau sampaikan, kita mereview dari awal, kita harus betul-betul tahu berapa sih minimalnya haid, berapa sih umumnya haid, berapa sih maksimalnya haid. Nah, karena ini akan menghukumi setiap darah yang keluar dari kita. Begitu, sahabati. Jadi nanti kalau sahabati mau tanya darah yang kedua bagaimana, lebih baiknya dicatat nggih, besok-besok kalau keluar lagi dicatat lagi atau diingat-ingat lagi gitu. Kemarin ini keluarnya di tanggal berapa, lalu ada berapa lama darah yang keluar, darah kedua yang keluar, dan kalau dijumlahin udah ada 15 hari belum nih. Jangan sampai kita yang harusnya nggak boleh sholat, kita tetap sholat, dan yang harusnya mohon maaf kita mengqodoi sholat, tapi karena kita ngerasanya keluar darah, kita nggak mau sholat. Naudzubillah, itu yang harus dikhawatirkan dan benar-benar diperhatikan oleh kita. Begitu.
Sudah? Sahabati, ini apa bisa difahami dari penjelasan saya? Cek. Mbaknya kemana ini? Masih ada apa enggak? Masih ada sih, tapi Di unmute. oh belum diambil. Insya Allah udah Ustazah. Alhamdulillah. Nanti kalau Boleh. masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau mau hitung-hitungan, bisa saya bantu. Nanti chat aja saya ya. Siap. Ya. Siap, insya Allah. Oke. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Oh, suaranya nge-lag. Tadi penjelasannya kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran samar-samar tapi jelas sih. Arah maksudnya tahu. Oh ya Allah, mohon maaf ya, ini pakai wifi-nya, pakai itunya Mbak Elok. Kayaknya sinyalnya memang agak bermasalah di sini. Ini sinyalnya kurang bagus nih ya. Nggih. Ya Allah, gimana nih? Udah ya. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Silakan mungkin yang di Instagram jika ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar ya, sahabat-sahabat. Nah, jika tidak ada, ini sudah jam berapa? Sudah jam 8:30. Berarti kita sudah 1 jam setengah ya, lumayan juga, Masya Allah. Enggak, ding, satu jaman lebih sedikit ya. Nah, kita sedikit review aja ya, sahabati ya. Bismillah. Ada yang bisa jawab sedikit-sedikitnya haid berapa? Jawab bareng-bareng aja. 1 hari 1 malam. Ya. Pintar. Umumnya haid. Yeay. Ye loh. Umumnya haid. 7 hari 7 malam. Satu aja. 6 hari apa 7 malam gitu ya? 6 hari atau 7 hari. Iya. Nggih, 6 atau 7 hari umumnya. Paling banyak-banyaknya haid. 15 hari 15 malam. Allah, ya pintar. Nanti kalau yang paling banyak jawabnya mau Dapat dikasih hadiah. piring. Mau dikasih hadiah sama Bu Ipati. Baik. Siap-siap. Lalu darah yang keluar dari orang yang Iya. Ini sebentar saya mute out dulu ya. Nah, nanti kalau yang mau ini bisa. Waduh, suaranya nggak kedengar, Ustazah. Halo, belum. Tadi mau di mute dulu. Halo, bisa denger nggak? Agak telat gitu, Ustazah, antara jeratan sama suara ini. Mbak Elok sinyalnya nih. Sinyalnya lari-larian. Oke, pertanyaan selanjutnya. Darah yang keluar dari orang hamil, haid atau bukan? Ayo, ada yang bisa jawab? Orang hamil. Orang hamil keluar darah, dinamakan darah haid atau bukan? Ini pada kemana orangnya? Masih ada nggak? Tadi aku mute all soalnya, takutnya. Ayo, nggak ada yang mau jawab nih. Nggak ada yang mau jawab nih.